Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1234042. Saya dari kelas Genap, jurusan Teknik Informatika tahun kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah struktur data dari Pak Ada saja. Masyhur, Master Engineering, mengenai pengantar dalam Object Oriented Programming. Nah, langsung saja kita masuk ke modulnya. Oke. Nah, nanti topiknya itu pertama adalah pengantar OOP, terus ada kelas dan objek, selanjutnya ada operator overloading, iterator for class, inheritance atau pewarisan, abstract class, namespace, dan terakhir ada shallow phase deep coping. Nah, itu akan dijelaskan satu persatu, mulai dari introduction. Nah, what is this object oriented programming? Apa itu OOP? Nah, jadi OOP itu di sini dibilang adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal dunia nyata. Misalkan itu adalah car atau mobil, rumah, dan hubungan antar hal-hal, misalnya kayak siswa dan guru, perusahaan dan karyawannya. Terus di sini bilang juga dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Kenapa OOP dibutuhkan? Sebab bertujuan untuk memberikan kualitas pada perangkat lunak. Yang pertama, kemampuan beradaptasi, terus ketahanan terhadap kegagalan, serta penggunaan kembali itu. Terus yang berikutnya adalah how does OOP achieve these goals? Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Yang pertama, di sini ada 3 poin. Enkapsulasi. Nah, jadi kayak dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar, from outside. Kedua adalah modularity. Jadi komponen perangkat lunak yang berbeda itu dibagi menjadi beberapa unit fungsional yang berbeda-beda. Misalnya inheritance atau pewarisan. Terus yang terakhir adalah abstraction. Jadi komponen perangkat lunak yang menyediakan same code base can be reused in multiple application with little effort. Ini abstraction, jadi providing a simple and intuitive interface while hiding the implementation details. Jadi kayak menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi atau memudahkan orang lain, making it easier for others, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode abstract class. Okay, next. Adapun termasuk ke software development atau pengembangan perangkat lunak. Nah, yang pertama situ ada desain, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga ada testing. Testing itu terdiri dari 3. Yang pertama top down atau stubbing, kedua bottom up unit testing, terakhir ada debugger, breakpoints atau print statement. Terus ini merupakan satu kode yang dimana if name, if underscore name underscore sama dengan main. Nah, ini gunanya buat
sebagai konstruksi bersyarat dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul tersebut. Tapi ketika modulnya itu diimpor, itu uh, tidak akan bisa di running gitu. Jadi hanya bisa dijalankan di modul itu. Mungkin saja jadi kegunaan dari if name ini. Kita next. Nah, masuk di class definition atau definisi kelas. Sini ada tiga. A class serves as the primary. Jadi kayak misalnya kayak kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP ini. Terus yang kedua, kelas terdiri dari dua komponen berikut. Yang pertama adalah method or fungsi atau anggota fungsi anggota. Terus yang kedua adalah atribut, yakni data members, fields, or instant variable. Jadi anggota data, bidang atau variable instant gitu. Yang ketiga, a class shall provide. Jadi kayak kelas itu menyediakan yang pertama enkapsulasi. Itu yaitu anggota data member are non public. Jadi kayak anggota itu data anggota itu bersifat non public atau private. Yang kedua error checking, ngecek error, kesalahan. Terus yang ketiga code for testing a class method. Jadi kayak kode untuk menguji metode kelas. Terus next. Nah, kita masuk di class dan object. Oke. Class is a blueprint for creating object. Class itu adalah blueprint atau kunci cetak biru untuk membuat suatu objek. Terus yang kedua, it's been data and method together. Jadi itu mengikat data dan metodenya itu bersama-sama. Terus yang ketiga ada yang namanya constructor. Jadi kayak underscore ini underscore dalam kurung ini is the constructor which is called when an object is initiated. Jadi kayak adalah constructor yang dipanggil ketika objek itu dibuat. Jadi def init itu merupakan suatu constructor yang dipanggil ketika suatu objek itu dibuat. Terus yang keempat, Python tidak mendukung kontrol akses formal. Terus yang kelima, it enforces data. Jadi kayak ini menegakkan perlindungan data protection hanya dengan konvensi. Di atas dua, yaitu protect member names start with single underscore. Jadi kayak nama anggota yang dilindungi dengan garis bawah, private data member double. Jadi kayak kalau misalnya underscore-nya 1 namanya protect, kalau underscore-nya 2 itu namanya private. Itu langsung saja mungkin kita coba kode ini. Kita masuk di Visual Studio Code-nya. Nah, tadi saya sudah mengetik beberapa kode, jadi tinggal dijalankan saja. Oke, wait. Ini kayaknya. Oke. Kita jalankan coba. Nah, oke. Hello, my name is John. My age is 36. My gender is male. Hello, my name is Harry. My age is 25. My gender is male. Hello, my name is known. Kan ada ya. My age is known. My gender is known. Hello, my name is Sally. My age is known. Gender is known. Gender of itu is female. Jadi kita bisa lihat di sini kayak ada. Nah, ini garis yang dimakan tadi kayak privat karena 2 underscore-nya. Kalau misalnya 1 begini, ini dimakan kayak protect. Oke.
kita masuk lagi ke oke. Tadi sudah belum ya? Oh belum, kenapa sampai sini? Oke, kelas dan objek. Oke, next kita masuk ke bukan yang ini ya, yang ini. Oke. Masuk di operator overloading atau kelebihan beban operator. Kelebihan beban operator itu artinya kayak mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Jadi kayak fungsionalnya itu berbeda untuk setiap setiap kode begitu, setiap statement. Jadi misalnya di sini kayak A student 1, B student 2, tim A plus B gitu. Nah, jadi kalau misalkan sini kayak ada suatu kode operator overloading yang dimana print 2 sama dengan 3, print ini print list ya, ini maksudnya kayak penjumlahan list. Jadi kayak ada list 2 3 plus 4,5. Jadi kalau misalkan ditambah itu yang terjadi adalah 2 3 4 5, jadi digabungkan begitu. Terus di sini ada juga kayak list juga A sama dengan 23, B, 45, B sama dengan 78, 10, 11. Nah, terus ketika C sama dengan A plus B, makanya ada kayak 23, 45, 78, 10, 11. Jadi kayak digabungkan begitu. Nah, ini kayak biasa yang string Tom plus Harry, makanya ada Tom Harry tanpa spasi. Oke, next saja. Kita coba di VS Code. Saya sudah coba tulis tadi. Operator overloading itu dipaksa kelebihan beban, tapi ini tidak apa-apa. Nah, sama kan, kita CLS. Oke. Next. Please, baby. Nah, tadi tuh sudah sudah bahas mengenai operator overloading. Masuk ke operator overloading special name methods. Maaf tadi ada iklan sejenak. Oke, kita masuk ke kelebihan beban operator melalui metode bernama khusus, kayak metode specially name methods, metode khusus begitu. Nah, operator the behavior of standard, jadi kayak operator standar dan fungsi bawaan built-in function in Python di Python dapat didefinisikan untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus begitu, kayak metode. Nah, contohnya ini ada icon plus operator adalah overloaded plus beban dan menerapkan metode bernama tambah begitu. Nah, yang kedua non operator overload, kelebihan beban non operator. Ini kelebihan beban operator, beban non operator. Jadi kayak di sini adalah str dalam kurung foo is overload for an object by implementing a method foo dot underscore str underscore dalam kurung. Nah, jadi kayak jika metode kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan
yang tadi ini, yang foo dot bool metode begitu. Nah, yang berikutnya adalah if a particular, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan oleh user, sintaks standar yang bergantung pada metode akan menimbulkan exception, kayak pengecualian begitu. Nah, misalnya gitu kayak A plus B akan memunculkan kesalahan jika tidak didefinisikan begitu. Nah, ini merupakan kayak contoh dari kelebihan operator atau operator flooding for vector. Tadi kan kayak special name method, ini kayak for a vector class. Mungkin kayak kurang lebih sama. Ya di sini kayak ada suatu kode yang dimana implement methods atau ada metode tersirat begitu. Oke, next saja. Nah, kita masuk di iterator for a class. Iterator untuk koleksi menyediakan satu perilaku di depan yang mengembalikan elemen koleksi berupa pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada. Next, ditandai dengan next dan stop iteration begitu, untuk menghentikan suatu iterasi. Terus yang kedua, there are two ways to implement an iterator. Pertama, using the generator syntax, itu adalah underscore next underscore and iter gitu. Nah, ini untuk generator sintaksnya. Terus yang kedua, by defining, memakai len dan get item untuk ini len untuk menetapkan jumlah elemen dalam suatu suatu list. Terus untuk get item untuk get item untuk mendapatkan suatu value gitu, menangkap value-nya. Next. Nah, kita masuk di inheritance atau pewarisan atau warisan. Nah, a natural way to organize various structural component of a software package is in hierarchical fashion. Jadi kayak cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural pada perangkat lunak adalah secara hierarki. Jadi kayak ada tingkatannya begitu. Terus ini dibilang juga similar abstract function are grouped together in a level by level manner. Jadi kayak fungsi abstrak serupa itu dikelompokkan bersama dengan cara tingkat demi tingkatnya. Jadi dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Terus yang ketiga, the abstraction goes from specific to more general as one traverses up the hierarchy. Abstraksi berubah dari spesifik menjadi lebih umum saat seseorang melintasi hierarki. Nah, yang keempat, inheritance atau pewarisan mengikuti kelas baru, pemanggilan kelas baru. Nah, di sini ada subclass atau child class, ada subclass atau kelas anak. Nah, to be defined at best on existing class. Nah, ya ada base class, parent class, or super class as the starting point untuk mulai poinnya gitu. Jadi kayak pewarisan itu memungkinkan kelas baru yang disebut subclass atau anak kelas untuk ditentukan berdasarkan kelas yang ada. Atau sini ada base class, kelas dasar, kelas induk atau kelas super class begitu sebagai titik awalnya. Nah, terus a subclass may specialize an existing behavior by providing a new implementation
that override an existing method. Jadi pewarisan mungkin jadi kayak subkelas dapat uh, spesialis itu kayak mengkhususkan perilaku yang ada dengan menjadikan implementasi baru yang mengesampingkan metode yang ada kayak ditimpa di override namanya. Terus yang terakhir kelas dasar juga dapat memperluas extend superkelasnya dengan menyediakan brand new methods atau metode baru. Ini ada hierarkinya, bagannya ada kelas parent, ini ada ada kelas anak, ada parent lagi. Nah, ini kayak general. Mungkin itu semakin spesifik. Nah, ini ada contoh Python hierarchy of exception types. Jadi ada base exception, substitution, system exit, keyboard del interrupt, value error, lookup error, arithmetic error, index error, nah key error, zero division error. Ini baca sendiri. Nah, ini merupakan contohnya merupakan contoh kasus dari inheritance. Nah, di sini ada credit card example test module. Oke. Jadi kode-kode ini tuh kayak it has following functionality, kayak memiliki fungsionalitas berikut. Yang pertama, create new account for customer, membuat akun baru untuk pelanggan. Yang kedua, allows to fetch customer related data, kayak memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan. Yang ketiga, expenses called be charged to the card, biaya dapat dibebankan ke kartu. Keempat, pelanggan atau pengguna dapat melakukan pembayaran make payment untuk menjaga saldo kartu, maintain the card balance, kayak menjaga saldo kartu. Terus yang terakhir, expenses can not exceed the card limit, pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu gitu. Nah, itu kurang lebih inti dari program tersebut. Nah, ini merupakan contoh lain dari inheritance class, yakni predatory credit card, yang dimana kelas anak kelas anak pada program ini tuh yang inherits the constructor of parent class to create. Jadi kayak mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Terus yang kedua, modifies, kayak memodifikasi perilaku behavior for charging, kayak perilaku penagihan kartu dengan memungut $5 jika tagihan di blok begitu. Terus yang ketiga, modifikasi card payment, fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga atas saldo yang jatuh tempo. Nah, ini contoh lainnya yaitu progression atau perkembangan gitu. Jadi ada kelas dasarnya, base class. Yang pertama, mewarisi konstruktor kelas induk. Produce a general sequence. Yang kedua, it uses generator syntax, menggunakan sintaks ini next to provide iteration capability. Yang ketiga, create 3 new child, membuat 3 kelas anak to extend this base class. Next, ini merupakan contoh dari arithmetic progression, geometry progression, dan Fibonacci. Ini mungkin bisa kita coba masing-masing. Saya sudah sempat cari codingannya, mana itu? Belum ya. Oke, kalau belum bikin codingannya, kita next saja. Abstract class. Kelas abstrak itu dianggap
dianggap kayak merupakan as blueprint or template for kelas lain, kayak merupakan kunci untuk atau template untuk kelas lain gitu. An abstract class is a class that contains one or more abstract method. Jadi kelas abstrak adalah kelas yang contains gitu, and one or abstract method. Yang ketiga, an abstract method, kayak metode abstrak adalah metode yang dideklarasi but tidak diimplementasi. Terus yang keempat, abstract class tidak bisa tidak bisa buat-buat, buat-buat. Dia membutuhkan subclass atau minimal kelas anak tuh untuk menyiapkan implementasi. Begitu. Tanya saja. Nah, yang merupakan contohnya namespace object orientation. Oke. Object orientasi objek. Jadi kayak a class namespace include all declaration that are made directly within the body of the class definition. Jadi kayak namespace class mencakup semua, include all, semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, yang kedua, adakah? Oh, nah ada coy. Ini merupakan contohnya. Jadi semuanya ini kayak init, get customer, get bank, get account, make payment, get balance, get limit, charge merupakan dari jenis-jenis function yang dipakai dalam program e-wallet ini. Nah, kita masuk ke materi terakhir mengenai shallow and deep copying. Shallow itu shallow? Penyalinan dan penyalinan dangkal, dan deep copying shallow, pokoknya gitulah. Nah, different method for copying data, metode yang berbeda untuk menyalin data. Yang pertama adalah aliases, shallow copy, dan deep copy. Jadi ada 3 ya, dan untuk menyalin data yang ada ini palette. We can add and remove element from palette without affecting warm tones. Jadi kita bisa menambahkan dan menghapus elemen dari palette tanpa mengaruhi affecting warm tones, nada hangatnya, nadanya nih. Terus yang kedua, tapi kita tidak bisa untuk mengubah sebuah warna secara instan dari daftar palette. Nah, ini akan mempengaruhi warna dari isi warm tone-nya ini. Terus yang ketiga, meskipun mereka meskipun mereka adalah daftar yang berbeda, masih ada alias tidak langsung. Misalnya ini kayak palette disnya 0 and warm tones 0 as aliases for the same color instance. Nah, ini kayak in deep copy, the new copy reference is own copies of the true reference by the original version. Yang kedua, it created separate memory location for two copies. Yang ketiga, both copies could be modified independently without affecting each other. Itu merupakan penjelasan dari dari shallow dan deep copy begitu.
Nah, ini dan kesannya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai what OOP and why is needed, kenapa itu OP dan kenapa itu membutuhkannya. Saya sudah jelaskan. Yang kedua, how to create class and object, dengan membuat kelas dan objek. Yang ketiga, how to overload standar, operator dan function for each different class. Yang keempat, tadi juga tadi mengenai struktur program through inheritance, tentang pewarisan, struktur programnya bagaimana. Terus dijelaskan mengenai cara membuat dan menggunakan abstract class. Yang terakhir adalah perbedaan dari shallow dan deep coping. Ya. Mungkin sekian dulu video tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan serta kekurangan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan dan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.